Soal, bagaimanakah cara niat sholat dhaim? Jawab, cara niatnya sebagai berikut. Aku berniat sholat dhaim untuk selama hidupku. Berdirinya adalah hidupku. Rukukunya adalah penglihatanku. Iktidalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang perjalanan sholat dhaim, atau lebih tepatnya pengertian tentang sholat dhaim. Sebelum kita memahami sholat dhaim, ada baiknya kita memahami apa sebenarnya arti dari kata sholat itu. Soal, apakah arti sholat dalam pandangan kacamata ilmu syariat? Jawab, jika sholat dalam arti syariat adalah lebih menekankan aspek perilaku lahiriah dalam bentuk berbagai ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Soal, lalu apakah arti sholat dalam pandangan ilmu hakikat? Jawab, artinya adalah sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Al-Quran Surat Toha ayat 14. Jadi arti sholat adalah mengingat Allah. Soal, apa arti kata dhaim? Jawab, arti kata dhaim itu adalah memiliki arti terus-menerus ataupun tidak pernah putus. Jadi, jika kedua kata itu digabungkan, maka sholat dhaim itu berarti mengingat Allah tanpa pernah putus, atau zikrullah secara terus-menerus. Atau lebih tepatnya, sholat dhaim adalah sembahyang yang tetap, yang selalu dilaksanakan, atau sembahyang yang tidak pernah ditinggalkan, mawas diri, dan melihat dengan teliti akan diri sendiri. Soal, apa tujuan kita melakukan sholat dhaim? Jawab, dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang beriman itu menjadi tentram hatinya dengan ingat kepada Allah. Ketahuilah bahwa hanya dengan mengingati Allah, hati boleh menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Di samping itu, apabila orang itu sering mengingat Allah, maka akan mendapatkan doa dari para malaikat, sebagaimana bunyi firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43. Allah memberi jaminan kepada sesiapa yang ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tentram. Tentram itu adalah merujuk kepada tidak takut kepada miskin, tidak ragu-ragu dengan ketetapan Allah, tidak berduka cita dengan apa yang terlepas, dan tidak merasa bangga dengan apa yang ada. Hidup orang yang ingat kepada Allah itu adalah mereka hidup dalam keadaan selalu bersyukur, senang, tenang, aman, dan damai hatinya. Bila mana dapat ingat kepada Allah,
maka perasaan akan selalu sabar dan selalu berserah kepada Allah Ta'ala. Ingat kepada Allah itu adalah menjadi sendi dan nadi orang ma'rifat, menjadi satu wadah kekuatan jiwa, ketahanan mental, dan ketahanan fisikal tubuh badan, dan akan mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah dan mengisi dirinya dengan perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Soal, apakah salat dhaim itu ada waktu tertentu? Jawab, salat dhaim itu tidak terikat dengan waktu, tanpa rukuk dan tanpa sujud, yaitu zikir yang kekal. Seperti firman-Nya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23. Itulah salat dhaim, yakni salat yang sejati. Dia tanpa diantar waktu, tidak mempunyai hitungan rakaat. Mereka ini bisa disebut salat sambil bekerja, melakukan pekerjaan sambil salat, duduk dengan berdiri, berdiri dengan duduk, lari dengan berhenti, membisu dengan bercerita, berpergian dengan tidur, tidur dengan jaga. Seperti itulah ibaratnya. Sebab hakikat dari salat dhaim adalah tanpa sujud dan rukuk, yakni hanya berada dalam rasa hidup, yakni memelihara ingatan kepada Tuhan. Dalam pandangan umum adalah memelihara zikir baik lisan, pikiran, dan hati di setiap saat. Seperti firman-Nya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 34. Salat yang demikianlah yang akan menuntut pelakunya untuk menghadapkan sepenuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat menumbuhkan rasa hormat, segan, dan takut, serta kagum akan kebesaran, keagungan, dan kekuasaannya. Itulah sebagian dari fungsi dan keutamaan tujuan orang melakukan salat dhaim. Soal, bagaimanakah cara niat salat dhaim? Jawab, cara niatnya sebagai berikut. Aku berniat salat dhaim untuk selama hidupku. Berdirinya adalah hidupku, rukuknya adalah penglihatanku, iktidalnya adalah pendengaranku, sujudnya adalah penciumanku, bacaan ayat adalah ucapanku, duduknya adalah imanku, pujiannya adalah keluar masuknya nafasku, zikirnya adalah ingatanku, kiblatnya adalah renunganku, fardu menjalankan yang wajib lantaran kodratnya sendiri. Di situ lalu pasrah kepada zat rahasia hidup kita pribadi. Jangan ragu-ragu lagi, karena yang demikian itu telah berdiri zat, sifat, dan perbuatan kita ini sudah menjadi Al-Quran sejati sebagai tanda hakikat semua salat. Soal, lalu di manakah letak rahasia 30 juz di dalam Al-Quran? Jawab, rahasianya berada di sini. Yang pertama, di dalam sulbi, maul hayat, mesrahkan turun nafasmu ke sulbi. Yang kedua, di pohon kalam, madi namanya. Yang ketiga, di pucuk kalam, mani namanya. Yang keempat, keluar kalam, manikam, jalil jalallah nama asli bayi. Yang kelima, mulai masuk, nutfah namanya. Yang keenam,
umur 1 bulan, huruf nabati atau jalallah namanya. Yang ketujuh, umur 3 bulan, huruf jasmani namanya. Yang kedelapan, umur 5 bulan, huruf nafsani namanya. Yang kesembilan, umur 7 bulan, huruf rohani namanya. Yang kesepuluh, umur 9 bulan, huruf idofi hak-hak, memuji dirinya, Rabbun. Yang ke-11, keluar dari rahim, waladal insan aminullah namanya. Yang ke-12, umur 7 hari, Muhammad namanya. Yang ke-13, umur 40 hari, Muhammad Idofi namanya. Yang ke-14, umur 2 tahun, Muhammad Ainal Insan namanya. Yang ke-15, umur 7 tahun, Muhammad Salatullah namanya. Yang ke-16, umur 10 tahun, Muhammad Salawatullah detik nafas. Yang ke-17, umur 14 tahun, Muhammad Kamarullah namanya. Yang ke-18, umur 25 tahun, Muhammad Aminullah namanya. Yang ke-19, umur 35 tahun, Muhammad Siratullah namanya. Yang ke-20, umur 40 tahun, Muhammad Uzunullah namanya. Yang ke-21, umur 41 tahun, Muhammad Rasulullah namanya. Yang ke-22, ketika Isra Miraj, Abdullah namanya. 23, ketika di langit, Muhammad Mutlak namanya. 24, ketika di mustawan, Ahmad namanya. 25, ketika umur 63 tahun, Kalamullah namanya. 26, ketika kembali, Rahmatullah namanya. 27, ketika di mahsyar, Al-Hasir namanya. Yang ke-28, lebur ke hadirat Allah, Habibullah namanya. 29, nama yang terhasia, Ahmad Abul Qasim namanya. Yang ke-30, nama tiada huruf tiada suara, hak-hak aslinya. Itulah 30 juz menjadi Al-Quran dalam dirimu. Ketahuilah, orang tua-tua zaman dulu, apabila mereka mengetahui nama semula jadi akan sesuatu, atau mengetahui nama rahasia asal kejadian sesuatu, maka mereka akan menggunakan sebagai amalan semula jadi, yaitu menjadikan sebagai doa-doa khusus. Supaya lebih jelasnya akan kujelaskan sebagai berikut. Semula jadi secara harfiah diartikan awal penciptaan, sebab setiap sesuatu ada nama semula jadinya atau ada awal penciptaannya. Jadi bisa dikatakan ilmu semula jadi adalah suatu kaji ilmu yang membahas tentang asal nama semula jadi suatu makhluk Allah, entah itu gunung, batu, tanah, air, tumbuhan, manusia, darah, besi, cahaya, binatang, dan lain-lain sebagainya. Orang tua zaman dulu percaya, barang siapa yang tahu kaji nama semula jadi sesuatu, maka bisa diaplikasikan dalam bentuk mantra semula jadi atau ilmu semula jadi. Maka jadilah sampai sekarang banyak dipakai di dunia kebatinan atau spiritual.